atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang diberikan pada tanggal 22 Mei. Tujuan utama hampir sholat zuhur, tapi oke kita ke dalam sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 pasal 31. Gelar itu ada dua, yaitu gelar biasa dengan gelar khusus. Nah, karena diperintahkan di situ, maka ditaruhkan surat adanya gelar khusus tentang pakaian penyelidikan, kan begitu. Nah, saya akan mengutip satu karena saya Muslim. Saya mengutip ayat 260 Al-Baqarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu percaya kepada Allah, cuman dia ingin sekali lebih tenang hatinya, mengatakan kepada Allah, bagaimana saya lebih tenang hati dengan kepercayaan. Katanya Allah, ambillah 4 burung cincang, begitu mati ke 4 burung tersebut, taruhlah di 4 bukit. Setelah itu nggak lama kembali lagi. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Saya merasa tenang karena ada bukti yang ada. Nah, rakyat ini butuh ketenangan dalam konteks ini. Nah, ketenangan itulah yang paling mahal di hadapan manusia. Saya kira mungkin lebih sedikit lengkapnya pengajuan sekarang ini tentang gelar khusus Bang Fadilah. Terima kasih. Ya. Pada prinsipnya. Pak, HP Pak. HP-nya Pak. Pak, HP-nya Pak. Pak, HP. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan dalam Perkap 6 2019. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang diberikan pada tanggal 22 Mei. Nanti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir masukan yang kita masukkan sebagai alasan hukum. Kenapa? Kedua, keberatan dilakukan atas penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Baris Krim. Tapi tentu tidak semuanya yang bisa saya sampaikan. Ringkas saja dari 26 itu mungkin 7 poin lah ya yang penting. Yang pertama adalah bahwa surat ke Karo Wasidik ini ditembuskan ke Presiden. Kita tembuskan juga ke pimpinan DPR RI. Kita tembuskan juga ke Kejaksaan Agung, ke Kepala Baris Krim, dan Irwasum. Jadi ini ditembuskan. Nanti kita harapkan bukan hanya Karo Wasidik yang tahu, tapi seluruh elemen yang bisa menentukan dan membantu proses kejujuran, keadilan, kebenaran dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Untuk itu, maka pertama adalah bahwa penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu yang dilakukan oleh Baris Krim itu cacat hukum. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian informasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Saya kira ini faktor pertama. Kita menilainya ini cacat hukum. Nah, kemudian yang kedua, bahwa proses penyelidikan itu tidak tuntas atau tidak lengkap. Kita punya ahli Dr. Rismond dan Dr. Roy
ya kan? Dan itu masuk dalam bukti-bukti kita, masuk itu dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kita. Tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah diminta keterangan. Pasti tidak lengkap itu hasil penyelidikan secara keseluruhan. Satu. Yang kedua, tidak meminta keterangan Kasmujo dan tidak meminta keterangan Pratikno, gitu kan? Kedua, dua tokoh ini di samping krusial juga telah diduga ikut serta dalam proses yang kemudian kita duga ijazah palsu Joko Widodo itu. Sayang itu tidak diduga minta keterangan. Saya kira itu tidak lengkap jadinya. Yang ketiga adalah tidak diminta keterangannya Aida Granduri, putri dari Profesor Ahmad Sumitro yang waktu itu dekan Fakultas Kehutanan. Dia sendiri adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Bukan Sumitro. Dia membuat surat gitu kan, bukti ini tanda tangan yang benar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro gitu. Kemudian namanya Su bukan SOE. Nah, itu diajukan oleh kita ke Barreskrim dan itu menentukan sebab lembar pengesahannya skripsi Pak Joko Widodo itu tanda tangannya beda gitu, dengan tanda tangan Sumitro, dan itulah yang diajukan oleh Aida Granduri. Oleh karena itu Aida Granduri harusnya diminta keterangan itu untuk sampai lengkap tuntasnya proses penyelidikan, dan itu tidak dilakukan. Maka ini kita sebut alasan kedua, tidak tuntas, tidak lengkap proses penyelidikan. Di samping yang pertama cacat hukum. Nah, yang ketiga adalah tendensius dan menyesatkan. Kenapa begitu? Itu kan menentukan identik, non-identik, gitu kan. Tapi ternyata disebut bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Kalau asli otentik, bukan identik. Gitu. Oleh karena itu kita sebut ini ada penyesatan. Yang diperiksa identik, non-identik, yang disimpulkan asli. Itu bahkan di framing keasliannya. Saya kira ini sesuatu yang kita tidak bisa terima. Padahal kita juga bertanya bahwa identik itu dengan pembanding. Pembandingnya katanya 3 orang teman. Nah, kita tanyakan siapa 3 teman ini? Apakah dijamin bahwa yang dibandingkan itu ijazahnya asli? Kalau saja tidak asli, ya identik, tapi identik palsu. Padahal kami juga punya data. Pak Jokowi itu ya, ijazahnya nomor 1120. Sedangkan ada data lain ijazah nomor 115 dan 117. Dari 117, 115 dibandingkan 120 tidak identik. Jadi non identik. Oleh karena itu menjadi persoalan dalam konteks ini. Oleh karenanya konklusinya tadi terjadi penyesatan antara identik, non identik dengan otentik. Nah, yang keempat itu adalah simplifikasi, menyederhanakan dengan pola membuktikan soal skripsi atau lembar pengesahan skripsi ijazah skripsinya Joko Widodo dengan hanya meraba cekung. Saya kira itu simpel sekali. Itu tidak masuk kategori scientific crime investigation, bukan investigasi yang saintifik. Dan ternyata itu kesimpulannya, di mana Barreskrim dengan meraba dan melihat cekungan, kemudian disebut itu hand press dan itu letter press, dibandingkan dengan percetakan iya selesai saja. Kok nggak bisa? Harusnya penelitiannya saintifik, uji kertas, ya, uji tinta, benar tintanya diuji tahun berapa, sama tidak, kertasnya sama tidak yang ijazah dengan lembar pengesahan, dengan kontennya yang diketik-ketik itu, benar enggak sama usianya, itu tidak dilakukan, itu harusnya terbuka, begitu ya, ini yang keempat. Yang kelima adalah bahwa kami mendorong gelar perkara khusus karena ada dasar hukum. Bukan semata-mata tidak puas saja, ada dasar hukumnya. Komplainnya pelapor itu faktor.
faktor kedua adalah kasusnya itu menjadi perhatian umum. Saya kira itu begitu di dalam perkaporinya, bahwa kalau kasus itu menjadi perhatian umum boleh diajukan gelar perkara khusus. Gitu. Karena kita tidak merasa gelar perkara biasa kemarin itu tidak optimal dan tidak terbuka dan tidak sesuai juga dengan peraturan yang ada. Itu yang kelima. Yang keenam, kita mengingatkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban, saksi, dan pelapor. Bahwa ketika proses berjalan, pelapor, saksi, korban tidak boleh dituntut pidana dan tidak boleh dituntut. Itu penegasannya ya, pasal 17 undang-undang tersebut, termasuk pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2. Dan kita mengingatkan lagi Perma 1 tahun 1956 bahwa kalau ada kasus perdata sedang berjalan untuk konten yang sama, maka hentikan dulu yang pidana. Dan sekarang kasus itu sedang berjalan di Solo dan di Sleman. Perdata untuk perbuatan melawan hukum ijazah palsu Joko Widodo. Gitu, jadi sedang berjalan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa kita ragukan terjadinya uji forensik secara mendalam karena tidak terlihat adanya face recognition misalnya. Di ijazah itu ada foto. Semua meragukan itu foto Pak Jokowi, bukan. Harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada cap, capnya kok di dalam foto. Itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismon dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto. Karena ini pertanyaan ini jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Barreskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum. Gitu. Sehingga tidak bisa digunakan oleh Polda Metro Jaya ketika melakukan proses tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan Pak Jokowi soal penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya. Oleh karena itu, maka kita menyampaikan dan akan juga mengadukan ke Irwasum. Satu lagi surat kita akan masukkan ke Irwasum dengan tembusan Wakapolri dan Ombudsman. Itu. Jadi insya Allah TPUA akan bergerak terus dan belum bisa menyatakan menerima bahwa ini selesai gitu dengan pernyataan Barreskrim ataupun Dirpidum kemarin tanggal 22 Mei 2025. Saya kira itu penjelasan penegasan dari apa yang telah Tambahan sebentar ya. Kan ada 3 yang juga diperiksa dan juga dengan 13 lokasi yang sudah Bapak juga kita katakan semua saksi. bukan soal begitu, itu tidak terbuka. Harusnya dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang ikut dalam gelar perkara, termasuk pelapor. Gitu, sehingga kami bisa menerima, oh iya bener loh, lokasi itu oh bener loh, gitu kan, tentang saksi itu, gitu kan, oh bener loh dokumen itu yang diujinya. Kan begitu, itu fungsi gelar perkara. Karena ini integrated criminal justice system. Jadi yang terintegrasi adanya gelar perkara, itu fungsinya gelar perkara. Saudara juga disampaikan 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai pelapor. Nah, terus TPUA juga dinyatakan tidak terdaftar di APO. Itu bagaimana? Ini bicara Bang Egy sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya bahwa beliau sakit di sini luar negeri. Kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker khusus. Ya. Nah, jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya juga turun. Itu yang Bang Egy ya. Saya kira memang orang kalau mau periksa itu ditanya dulu ada sakitnya. Nah, kalau sakit nggak boleh dilanjutkan. Nah, satu itu. Kalau TPUA itu kan tim itu perkumpulan tak izin. Jadi perkumpulan itu nggak pakai izin.
dilindungi undang-undang. Namun ada hal yang penting saya sampaikan. Ini jangan sampai berbenturan pada KUHP 184 termasuk 185. Poinnya apa? Kalau 184 itu ahli, surat, tunjuk itu harus jelas. Nah yang kemarin diundangkan itu bukan bukti petunjuk, bukan sama sekali. Dan itu harus ada di dalam sidang, termasuk pasal 185 KUHP. 185 KUHP itu saksi yang di depan sidang. Nah itu yang dinyatakan saksi. Makanya tadi sempat disimpulkan sudah, tapi ada satu hal yang paling penting bahwa begini. Kalau kita bicara SBY maupun Pak Jokowi, ini pejabat negara. Ada di putusan 105 MK PUU 22 tahun 2024 bahwa pejabat negara, korporasi maupun kelompok masyarakat boleh dikritik, maknanya tidak boleh melaporkan, kan gitu. Kan dia pejabat negara dong, digaji oleh rakyat, kan dia sekarang masuk di Kepres 30 diangkat menjadi pejabat tinggi dan antara dewas ya. Nah jadi makanya secara hukum harusnya tidak perlu itu. Saya kira itu aja dulu sementara. Kalian juga Kita dapat karena dikirim ke kantor saya, ya dikirim ke kantor saya dari malam sudah saya dihubungi dan saya sudah kirim juga ke anaknya Pak Egi bahwa intinya ya tadi dihentikan penyelidikan ada sudah clear kalau surat itu clear dari segi masalah. Namun yang menjadi masalah kenapa dihentikan penyelidikan padahal tanggal 9 Desember sekarang kan bulan kurang lebih lah ya berjalan itu. Nah, sedang Pak Jokowi laporkan gampang tahu seminggu sudah mulai ada klarifikasi undang-undang cepat. Jadi ikut before the law itu sudah tidak seimbang. Nah ini yang saya maksud harusnya keadilan itu serius gitu. Maksud saya begitu. Jadi kenapa yang 6 bulan itu nggak jalan tetap aja standarnya masih lumas. Harusnya sudah ada SB. Nah itu yang kami juga menanyakan dihentikan. Nah makanya kami buat surat kan di sini ya. Buat surat tadi sudah dijelaskan 7 poin ya. 7 poin bahwa salah satunya tadi internal Polri ya di pasal 31 itu nomor 6 itu dijelaskan bahwa gelar ada 2, gelar biasa sama gelar khusus. Kita minta yang khusus. Artinya itu bukan saja edukasi, ini tidak ada masalah. Dan saya kira satu hal lagi bahwa laporan itu disuapkan pada posisi baik dan fitnah. Yang mana ini fitnah? Jangan lagi melompat untuk pasal yang jauh yang tidak karuan pasal 32, pasal 35 itu penjeratan yang targetnya ini mereka. Padahal tidak masuk dalam konteks perkara ini. Nah itu yang terima kasih. Jadi 32, 35 itu adalah pasal untuk melakukan kriminalisasi. Kita di sini eksaminasi, tapi di Polda Metro Jaya itu kriminalisasi. Oleh karena itu yang tidak bisa juga kita terima itu, makanya diskusi pemasukan pasal 32 dan 35. Nah soal tadi yang saya sedikit soal itu pendeskreditan ke TPUA itu nggak pantas diucapkan oleh seorang direktur tindak pidana umum Barreskrim. Dia tahu kita kan humas, pengaduan masyarakat. Selama masyarakat ada, mau berapapun jumlahnya, mau lembaganya apa saja, boleh. Kenapa mesti disinggung-singgung, tidak terdaftar di AHU? Ngerti nggak? Tim pembela ulama dan aktivis itu bukan organisasi, bukan lembaga, tapi hanya kumpulan orang untuk kepentingan membela aktivis dan ulama. Itu saja. Tanggapan terkait laporan Polda Metro Jaya saat ini ada Bapak Rizky Zanifah diperiksa. Jangan Bapak bilang itu sampai pada tersangka. Ya, saya kira kalau memang fair itu nggak bisa gitu kan. Satu karena memang masalahnya juga belum tuntasnya status asli dan tidaknya mengenai ijazah Pak Jokowi dan skripsinya ya, kita harus paketkan itu karena skripsi yang palsu tidak mungkin punya ijazah asli gitu. Jadi dua-duanya itu
itu belum ada kepastian. Kepastiannya itu di pengadilan. Itu putusan pengadilan menentukan asli tidak. Bareskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak. Makanya tidak bisa dijadikan landasan untuk proses di Polda Metro Jaya. Makanya tidak pas kalau dia menetapkan tersangka dan pasalnya di pasal 310, 311 itu pencemaran nama baik. Pasal fitnah tidak bisa menahan. Kalau mau ditarik ke ITE pasal 27 tidak bisa juga tidak bisa. Tapi kalau dipaksa masuk ke tadi setahu saya ya, itu tanggal 26 Maret 2025. Dan kalau Rismond, Roy, Tifa, pakai di situ, nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Asli, harusnya membuat spesifik. Ini bisa membuat tanggal-tanggal. Tapi intinya, kalau ini pencemaran nama baik, kalau mau dikaitkan ke pasal 27A atau 1, ya ITE, itu tuh nggak bisa. Artinya begini, kalau mau fair, ya udah, proses hukum tidak apa-apa. Mari intelektual hukumnya kita jelaskan semua. Tidak harusnya. Itu aja. Thank you. Ya, makasih Pak. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah bilang penghentian penyelidikan ijazah Jokowi oleh tim penyelidik Bareskrim Mabespori cacat hukum. Menurut TPUA, ini terjadi lantaran tim penyelidik tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Karena itu, TPUA mendatangi Bareskrim Mabespori untuk meminta gelar perkara khusus terkait hasil pemeriksaan ijazah Jokowi. Gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Sebelumnya tim penyelidik Bareskrim Mabespori menghentikan penyelidikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Alasannya dari serangkaian penelitian sejumlah bukti dan pembanding lalu memeriksa sejumlah saksi dan lokasi, Bareskrim Mabespori menyebut ijazah Jokowi asli. Saudara, yang juga jadi perhatian dari kasus hukum, Polda Metro Jaya memeriksa ahli digital forensik Rismond Sianipar sebagai saksi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan ini terkait laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Pemeriksaan Rismond semula dijadwalkan pada Kamis 22 Mei tapi ditunda karena ia berhalangan hadir. Kuasa hukum Rismond Sianipar bilang kliennya diperiksa untuk diminta klarifikasi atas laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bukan sebagai terlapor, tapi sebagai saksi untuk klarifikasi apa aja? Penegasannya aja. Iya, hari ini dipanggil untuk dimintai keterangannya memang sebagai saksi, tapi undangannya namanya undangan klarifikasi. Dan memang untuk siapa yang terlapor, dari sejak pemeriksaan Pak Roy Suryo klien kami sebelumnya termasuk Dr. Tifa itu tidak pernah diterangkan siapa yang terlapor, hanya secara formil ya penyidik menyatakan terlapor masih dalam penyelidikan. Polda Metro Jaya mengonfirmasi Rismond Sianipar hadir di Polda Metro Jaya sejak Senin pagi. Polisi bilang Rismond jadi satu-satunya saksi yang diminta keterangan terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi pada 26 Mei. Tadi jam 10:20 telah datang ke Subdit Kamnep di Treskrimum Polda Metro Jaya saudara RS yang selanjutnya saat ini masih berlangsung proses pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan.
kasus tersebut ya. Sejauh ini hari ini hanya 1. Sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang atas dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya 30 April 2025. Polisi sudah memeriksa 29 saksi termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo 15 Mei lalu. Sementara pada 22 Mei, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri resmi dihentikan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ahli forensik digital Rismon Sianipar memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang diajukan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Bang, boleh dekat sini, Bang. Dekat sini, Bang. Dekat sini, Bang. Rismon dicecar 97 pertanyaan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rismon ditanya soal tulisannya di akun media sosial serta diskusi yang dilakukannya bersama Roy Suryo. Selain itu, ia dimintai menjelaskan video yang ia unggah di media sosial terkait pengkajian lembar pengesahan dan skripsi Joko Widodo termasuk algoritma dan metode yang ia gunakan untuk menganalisis. 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya. Pertanyaan terkait dengan akun X saya juga ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu, Pak. Dari hasil dari lapor kemarin, tiba-tiba mereka ngumumin ini SP3, barang bukti datangan sekali. Jadi Anda menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim ini tidak terbuka begitu ya, penyelidikan? Tidak transparan, dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman, akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Misalnya apa? Ya misalnya pengawas ya, Basisdiknya, kemudian juga sampai ke Kompolnas. Juga meskipun ya Kompolnas sih ya 11-12 lah, tapi nggak apa-apa, harus Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kita kabari. Kemudian juga Pak Wakapolri, meskipun itu internal semua, tapi perlu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini ada proses tidak benar. Itu tadi, Pak. Jadi misalnya itu digelar terbuka. Prosesnya yang tidak benarnya itu di mana? Pada saat proses ini kan masih penyelidikan sebenarnya, bukan penyidikan kan, gitu. Apalagi konon itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Saya tadi tanya teman-teman yang dari TPUA, kebetulan saya sebenarnya bukan pelapor, tapi hanya pihak yang terkait yang diajak untuk menjadi ahli di situ. Saya tanya, teman-teman itu sudah diundang belum? Belum. Semenjak tanggal 9 Desember tahun lalu ya gitu. Mereka itu tidak pernah dikabari yang namanya progres pendumasnya kayak apa, dumasnya kayak apa. Itu kan aduan masyarakat dumas. Nah, dari situ harusnya itu bergerak masuk ke penyelidikan dulu, bukan penyidikan kan gitu. Nah, harus itu naik statusnya ke penyelidikan pun kabari. Gitu. Terus saya tanya, loh, terus selama ini kalau ada bukti-bukti yang katanya ada bukti dari Dr. Rismon, ada bukti dari putrinya Prof. Almarhum Prof. Ahmad Sumitro, yang dia memastikan itu bukan tanda tangannya kok beda, namanya juga salah, itu atas undangan Barreskrim enggak. Jadi teman-teman tuh masukin sendiri, dan belum ada progres. Tiba-tiba mereka dapat kabar, tim dari Barreskrim, kita apresiasi, katanya kan datang ke Jogja, datang ke Solo, ngumpulin teman-teman. Harusnya Mbak, kalau misalnya kita lapor ke satu pihak, kalau pihak itu tiba-tiba mengerjakan sesuatu, kan ya harusnya dilaporin dong apa yang dikerjain. Enggak terus tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba nggak kabari, terus pun minimal. Kemarin ketika press conference, TPUA diundang, minimal itu paling minimal. Ini nggak diundang? Enggak, ternyata jalan-jalan sendiri, ngumpulin sendiri, sampel-sampelnya cari sendiri, ya. Jadi masyarakat biar ngerti nih ya, gitu. Apa yang kemarin itu sangat tidak transparan, dan saya menyayangkan bener. Saya cinta juga kepada institusi kepolisian. Saya pernah juga membantu mereka, misalnya dalam hal identifikasi di GC-Leg juga dulu ada. Saya pernah juga di push info ya gitu untuk kemudian melakukan itu. Tapi kok sekarang begini sih gitu caranya? Sehingga apalagi yang paling penting, Mbak, tiba-tiba
dari hasil dari lapor kemarin, tiba-tiba mereka ngumumin ini SP3. Iya, penghentian. Karena memang sudah identik dan segala macam, jadinya kemudian dihentikan penyelidikannya. Itu namanya loncat kodok jauh banget gitu loh. Loncat katanya jauh banget, kalaupun leapfrog ya. Harusnya kayak gitu. Bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Polda Metro Jaya memanggil sejumlah nama untuk diminta klarifikasi berkaitan dengan laporan Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik menyangkut ijazahnya. Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini bersama penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo di studio. Hai Bang Roy, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Lalu ada pula Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bang Sylvester, sehat ya? Sehat, Friska, Mas Roy, selamat malam, Kompas TV. Selamat malam, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya ke Bang Roy dulu. Ya. Biasanya kan suka komunikasi sama Bang Rismon. Sudah ada informasi, udah keluar belum dan apa? Alhamdulillah, ini Kompas yang dapat update pertama kali. Oh, pertama kali di Sapa Indonesia Malam Kompas ya, informasinya gitu. ya. Eksklusif gitu. Oh, eksklusif. kalau kata mantan itu. Ayo lanjut. Ya, bahwa tadi alhamdulillah 5:30 ya, sekitar 5:30 Bang Rismon Sianipar sudah keluar dari pemeriksaan. Jadi masuknya tadi sekitar jam 10.30 ya. Itu udah masuk. Kemudian pertanyaannya mau tanya nggak berapa pertanyaan? Iya, kan udah ditanyain berapa pertanyaan, pertanyaannya apa aja? Oke, pertanyaannya tadinya 70 pertanyaan. 70 pertanyaan? 70, tapi ternyata meningkat lagi jadi 97. Oh, soal apa itu? Luar biasa aja. Biasa, pertama kan soal data-data. Kemudian pengalaman pribadi Dr. Rismon kan, Dr. Rismon juga sering menjadi ahli kan gitu. Jadi tanya tentang kualitas keahlinya. Kemudian sempat ditanya yang soal tanggal 26 Maret itu. Nah, kalau pertanyaan tanggal 26 Maret sama saya, artinya sama seperti saya jawabannya, sama seperti saya, dia tidak terkait sama sekali karena 26 Maret itu lokus maupun tempusnya itu Dr. Rismon tidak berada di sana. Tapi kemudian tadi yang dijawab oleh Dr. Rismon adalah yang memang terkait dengan beliau, yaitu misalnya adalah ketika menjadi narasumber di podcast, salah satu podcast lah, gitu. Saya nggak perlu sebutkan, saya tahu. Ya, harusnya itu pun nggak perlu dijawab juga nggak apa-apa, karena nggak terkait dengan 26. Tapi tadi saking baiknya Dr. Rismon, dijawab. Ya, itu dijawab. Apa yang dijawab? Ya, termasuk isinya apa yang dia terangkan dalam podcast itu, juga termasuk karena dia sendiri sering membuat materi di dalam Baligi Academy, ya itu kalau di YouTube, ya itu dia jawab. Oke, nah tapi statusnya apa saat diminta klarifikasi? Kan Bang Roy juga waktu itu, Mas Roy juga diminta klarifikasi. Iya, statusnya nggak ada. Saksi jadinya? Tertulis sampai sebenarnya aneh juga. Sebenarnya belum ada saksi kalau dalam surat undangan klarifikasi ya gitu. Karena kita undangan klarifikasi. Jadi statusnya terundang kami itu. Ya karena belum ada terlapornya juga belum ada. Suratnya juga sama persis dengan surat yang saya terima pada tanggal 15 Mei yang lalu. Jadi nama pelapornya ada Joko Widodo, tanggal dan peristiwa kejadiannya ada, lokasinya ada. Jadi 26 Maret 2025 dan lucunya ini Mbak, saya Dr. Tifa dan Dr. Rismon itu tidak ada di peristiwa itu gitu loh. Kami itu nggak ada di situ dan kami itu masing-masing berada di tempat-tempat yang berbeda. Kok anehnya ditanyakan di situ, terus kemudian peristiwa ada apa gitu. spesifiknya untuk yang Saya sendiri nggak tahu 26 Maret itu apa gitu kan. Karena 26 Maret kan tanya ada di mana Pak 26. Saya 26 Maret yang lalu tuh buka bersama di daerah Kemang gitu bersama komunitas otomotif. Nggak cocok kan gitu dengan peristiwanya ini. Jadi ya udah
nggak bisa tanyain lagi saya karena nggak ada hubungannya. Nah, Dr. Resmond tadi ketika sampai ke situ ya nggak bisa tanyain, tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut misalnya postingan beliau ya, itu pun sebenarnya nggak perlu karena nggak ada hubungan dengan itu. Tapi dijawab oleh Tapi ya Dr. Resmond terlalu baik sama kayak Pak Rizal Fadilah. Ya itu Pak Rizal Fadilah dulu terlalu baik sampai jam 11 malam malah jawab. Nah, kalau Bung Sylvester melihatnya apakah pertanyaan dari penyelidik ini yang dipertanyakan oleh Mas Roy bahwa harusnya nggak usah dijawab semua karena mereka tidak ada di tempus dan lokus yang dimaksudkan, tidak ada pada waktu dan tempat pada saat itu. Nah, apakah menurut Bung Sylvester bahwa ini sebenarnya masih biasa saja proses penyelidikan ini? Ya, ini memang proses penyelidikan ini baru awal-awal ya. Jadi belum bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya naik ke gelar perkara atau penyidikan, bahkan tersangkanya belum. Jadi mengenai tanggal 26 kemungkinan Mas Roy itu ada peristiwa, mungkin bisa saja Pak Jokowi nontonnya tanggal 26, syutingnya sebelum tanggal 26. Itu nanti penyidik yang bisa menentukannya. Entar Mas Roy, jadi biar saya selesaikan dulu. Ataukah intinya hanya saya mau menekankan kembali bahwa kan kemarin udah disebut-sebut ada kriminalisasi, ya kan? Kalau melihat ini bahwa tidak benar ada kriminalisasi karena baru tahap ini aja dikatakan baru terundang, ya kan? Belum sampai juga ada saksi, ya kan? Ini nanti saya jawab ya. Tersangka. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa ini baru tahap awal, jadi belum ada kriminalisasi sama sekali, belum ada tersangka, terus pasal-pasal yang dikenakan pun belum dicantumkan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilannya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin kan udah koar-koar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan, Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu? Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini saya memang tidak ada undangan. Nanti ditegaskan sama Pak Ade Hari kan, Komisaris Ade Hari bahwa bukan saya. Nah yang kedua adalah soal kriminalisasi. Ya jelas banget Mbak. Gitu karena apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 310, 311 oke, itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah, kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dan kemudian membuat. Kenapa dianggap penyelundupan? Penyelundupan karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana mau selundupkan orang pasalnya aja belum tercantum, penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Ya. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu Mas Roy baru ditersangkakan. Ingat loh ya. Belum penetapan pasal-pasalnya, jadi belum ada kriminalisasi di situ, Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu, Bang Silves? Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana
dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak Belum usah ditetapkan, kalau gitu. dan tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana, Ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu. Ya ngaco kalau gitu adanya Berlebihan atau masalahnya. tidak kalau kata Bang Sylvester? baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Troy harus pahami itu dulu. Ya Sudah. kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan? Nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh. Di mana-mana di seluruh Indonesia, itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian Nggak, kayak begitu. Tapi, kalau kriminalisasi itu, berarti Clear banget Anda sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih. Ya kan, ini kan belum. Enggak. Jadi kalau Ini loh Bang ya. Sylvester lihat bahwa ini masih klarifikasi, tidak ada kriminalisasi. Kalau Jelas masih tahap banget. Kalau enggak ngapain ada dua pasal itu Bang gitu. Sylvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa kan di Ya, 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan. Klarifikasi. Ada 310, 311 oke, itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di Oke, situ? tuh. Sekarang gantian Bang Sylvester. Silakan Bang Sylvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin Makanya ya, itu saya bantah, Bang. Pasal itu sudah saya minta itu Oke, tunggu Bang Sylvester dulu. Ya. Lanjut, Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco, Mas Roy. Jadi menurut saya, benar ketika itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol, Don. Oh, enggak lah. Konyol dan Adalah, semua adalah. Sabar dulu. Bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Memegang ijazah ini palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya nggak sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang kita punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Bang Sylvester anggapnya Bang Sylvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Nggak punya sama sekali. Sampai saat ini saya harus mengatakan ya. nol. Jelas. Oke, kami nggak ada zero evidence, nggak ada. Sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu, bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Bareskrim yang. Ya Bareskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Bareskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Dan itu sudah diterima tadi, dan kemudian itu suratnya ke ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu ya. Jadi supaya apa? Kita ini cinta Polri, Mbak. Gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya, atau membantu ketika ada ahli di kepolisian ya. Dulu di Pusiden, dulu di Sisilek dan sebagainya. Dulu kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif, bahkan Mbak Friska lihat ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa Dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi gitu. Katanya ini nggak pelajaran pakai buruk scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Bareskrim Polri, plus sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Menurut Bang Sylvester, apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silahkan aja. Jadi gini loh, itu menurut Mas Roy, ya kan. Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di mana itu? Kalau dari hasil Bareskrim gimana? Nama-nama masyarakat, ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Bareskrim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang
Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi berarti akan terbit nanti orang-orang yang jujur, kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah, nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. Oke, itu 83 itu nggak mungkin, dia sudah KKN 83. Oke. Baru 3 tahun kok sudah KKN. Saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Oke. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada itu ada buktinya desa KKN-nya. Tadi soal gelar perkara. Foto gampang kalau foto. Oke, Bang Silvester lanjut dulu, silakan. Nah, ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda tidak nanti kita lihat aja. Kita justru karena menghormati Mabes Polri, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto juga sudah setuju, udah dengan penasihat Kapolri. Iya. Begini, Friska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya terjadilah penyetopan, ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu nggak usah di situ dulu. Oh jangan dong. Ini mereka nggak punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Lari ke sana lagi. Yang Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ini ada itu aja. Juga. Ini nggak bisa itu juga kriminalisasi kalau itu. Hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Pak Jokowi. Emang Bang Silvan diangkat jadi Kapolri ini. Kok bisa memastikan masuk, Bang? Selamat kalau jadi Kapolri. Maksudnya otaknya dipakai. Oke. Hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Soalnya kita sih banget. Makanya dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Oke, sabar ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Oh, kalau aku sabar. Kelihatan kok. Oke, sebentar. Siapa yang punya apa enggak? Saya tengahi dulu ya. Oke, saya tengahi dulu. Minta statement singkat saja dari Bang Roy juga sama dari Bang Silvester ya. Oke, dulu Mas Roy, kapan dipanggil? Belum ada lagi. Kalau nggak perlu lah. Artinya kalau dari kawan-kawan sekarang fokusnya ke gelar perkara khusus itu ya? Iya, gelar perkara khusus dan itu dilakukan. Dan tadi dalam perbincangan di TV sebelah Pak Arianto Sutadipun, staf khusus Kapolri juga mengatakan itu benar, itu bagus tuh yang bikin skep itu saya gitu. Kapolri itu jadi komisaris Kapolri kalau ada apa tuh terbuka, transparan. Intinya apa? Kita harapkan polisi transparan, terbuka, jangan main sendiri dan jangan memutuskan sendiri. Oke, singkat dari Bang Silvester soal proses hukumnya apa yang harus dijaga? Ya, kita kembali lagi fokus ya kan dengan proses hukum yang ada. Ya, bawalah bukti-bukti supaya tuduhan dari Pak Jokowi ini membebaskan Anda gitu loh. Yang penting itu, dan kita udah tahu bahwa kemarin proses di Mabes Polri udah clear di stop bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, asli. Identik, bukan asli. Sesuai dengan teman tiganya. Oh, enggak asli gimana sih? Identik. Kata-katanya identik. Oke, gantian. Dengar dulu. Identik. Yang dipisah itu adalah ijazah asli yang identik dengan 3 ijazah temannya Pak Jokowi yang asli. Bukan asli. Jangan salah, Mas Roy. Jangan bikin kegaduhan atau karangan Anda. Intinya ijazah yang diperiksa Mabes Polri itu asli. Oke. Saya ulangi lagi, yang identik dengan 3 ijazah kawan satu angkatan. Ya, kalau pembandingnya belum jelas. Oke, baik. Ya gimana belum jelas, udah jelas kok itu. Itu harus gold standar, harus diperiksa dulu itu otentik. Kalau itu otentik, Jadi sekarang kita ikuti ya. Sekarang begini loh, Anda nggak bisa ngomong kecuali Anda sudah membuat gugatan dan Anda menang. Ini kan belum. Oke, tunggu saja. Kita lihat aja, Bang. Kita tunggu kapan? Makanya harusnya Anda ya kan kalau mau menyerang orang, karakter orang harusnya Anda udah pegang dulu ijazah yang palsu. Kita nggak pernah nyerang. Kita nggak pernah. Kita bicara secara ilmiah, secara saintis, nggak ada serang-serangan. Jadi kalau di sangat amat ngamut.
Oke, kalau di debat ini kan nggak mungkin, ya kalau di debat ini pasti Bang Sylvester dan Mas Roy nggak mungkin seiring sejalan, karena kan ada di kubu yang berbeda. Nah, sekarang kita serahkan ke Polri, karena prosesnya berjalan, ada ranah pidana, ada juga ranah perdatanya, kita ikuti, kita harapkan prosesnya transparan semuanya, clear ya. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Mas Roy Suryo, terima kasih Bang Sylvester, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita berdebat aja, ya kan? Siap. Iya, hard feeling-nya, hard Oh feeling-nya. enggak ada. Saya sahabat saya. Iya. Oke, selamat malam, terima kasih. Atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei. Tujuan utama hampir sholat zuhur, tapi oke kita ke dalam sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 pasal 31. Gelar itu ada dua, yaitu gelar biasa dengan gelar khusus. Nah, karena diperintahkan di situ, maka dilakukan surat adanya gelar khusus tentang pakaian penyelidikan, kan begitu. Nah, saya akan mengutip satu karena saya Muslim. Saya mengutip ayat 260 Al-Baqarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu percaya kepada Allah, cuman dia ingin sekali lebih tenang hatinya, mengatakan kepada Allah, bagaimana saya lebih tenang hati dengan kepercayaan. Katanya Allah, ambillah 4 burung cincang, begitu mati ke 4 burung tersebut, taruhlah di 4 bukit. Setelah itu nggak lama kembali lagi. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Saya merasa tenang karena ada bukti yang ada. Nah, rakyat ini butuh ketenangan dalam konteks ini. Nah, ketenangan itulah yang paling mahal di hadapan manusia. Saya kira mungkin lebih sedikit lengkapnya pengajuan sekarang ini tentang khusus Bang Fadilah. Terima kasih. Ya. Pada prinsipnya. Pak, HP Pak. HP-nya Pak. Pak, HP-nya Pak. Pak, HP. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan dalam Perkap 6 2019. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dilakukan pada tanggal